Halo? Sekolah minggu bareng ya? Oke, aku sudah siap sekolah minggu. Oke, aku sudah siap sekolah minggu. Oke, aku siap-siap ke sekolah minggu. Oke, aku siap sekolah minggu. Hai adik-adik. Halo. Yeay, selamat hari Minggu. Hari ini kita udah siap ya semuanya mau ibadah sekolah minggu. Udah mandi dong. Jangan lupa bawa Alkitab. Yang udah bisa baca, yuk sama-sama ya siapkan Alkitabnya. Oke, kita siapkan hati. Udah, yuk kita sikap yang baik, yang sopan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baru. Kami mau bersama-sama ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terimalah persembahan pujian kami. Ya Allah Roh Kudus, naungilah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa. Mohon pimpinan Tuhan buat sekolah minggu. Tadi Timothy juga sudah telepon. Aku Ya. sudah telepon teman-teman tadi. Wah, Ajak ke sekolah minggu. banyak ya. Iya. Yuk, kita mau naikkan pujian ya Timothy. Iya, Pujiannya apa? Pergi? ke sekolah minggu. Yeah. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo adik-adik, kita ajak teman-teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Hai, selamat minggu anak-anak semua. Losa Amel senang sekali ketemu dengan kalian lagi hari ini. Ya, tadi kita sudah puji Tuhan. Sekarang di sekolah minggu hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik. Kalian duduk, jangan jalan-jalan. Lepaskan semua yang kalian pegang, mainan dan semacamnya. Yuk, lipat tangan. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami, supaya kami bisa mengerti maksud-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami jadi anak yang dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang semua siap ya? Nah, anak-anak, coba lihat gambar ini. Gambar bayi yang masih sangat kecil. Bayi seperti ini belum bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Nanti makin lama makin besar, dia bisa berguling, dia bisa tertawa. Lalu makin besar lagi dia akan belajar berjalan dan berlari. Ya anak-anak, bayi sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Dia perlu mamanya buat minum susu.
dia perlu dijagai waktu tidur dari nyamuk. Kemudian dia perlu dimandikan, dipakaikan baju. Untuk semua hal dia perlu bantuan orang lain. Ya, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang bayi yang masih sangat kecil. Dan kita akan mengetahui suatu pribadi istimewa yang memelihara dan menjaga dia. Kisahnya lo sebaca di Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 1. Ya, gini ceritanya. Dulu bangsa Israel tinggal di negeri Mesir. Dan Firaun, raja Mesir, tidak mengasihi Allah. Dia juga tidak mengasihi umat Allah bangsa Israel. Dia berpendapat sudah terlalu banyak orang Israel di negeri Mesir. Dia nggak suka. Dia bilang, bangsa Israel harus kerja keras buat kita. Mereka harus jadi budak kita. Tapi sungguh pun orang Israel bekerja keras, diperlakukan seperti itu, tetap mereka bertambah banyak di Mesir. Hingga akhirnya Raja Firaun mengeluarkan suatu perintah yang mengerikan. Dia bilang sama prajuritnya, ambil semua bayi laki-laki orang Israel, buang ke sungai Nil, biar tenggelam. Kata, aduh ngeri banget. Nah, ada sebuah keluarga Israel di Mesir yang sangat mengasihi Allah. Keluarga ini baru mempunyai adik bayi. Adik bayinya laki-laki dan sangat tampan. Mereka senang tentu saja, tapi juga khawatir, takut ketahuan oleh prajurit. Maka mereka menyembunyikan bayinya ini. Tetangga nggak ada yang tahu. Mula-mula sih bisa, tapi makin lama, makin sulit mereka menyembunyikan bayi ini. Karena suaranya makin kenceng. Nanti bisa kedengaran oleh tetangga, oleh prajurit. Kemudian akhirnya mereka memutuskan, buatlah sebuah keranjang yang kuat dan aman. Lalu ibunya meletakkan bayinya ini di sini, di keranjang itu. Ditutup, lalu ditaruh di sungai Nil. Disembunyikan di antara alang-alang yang tumbuh di sungai Nil, di pinggiran sungai. Dan kakak si bayi, namanya Miriam, melihat dari jauh. Dia pengen tahu apa yang akan terjadi dengan adiknya. Hari itu, putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi. Dia melihat ada sesuatu di tengah alang-alang. Lalu dia suruh pelayan-pelayannya, ambil barang itu. Apa itu katanya? Begitu diambil, rupanya sebuah keranjang. Dibuka, dan begitu dibuka, menangislah bayi di dalam keranjang ini. Tuan Putri Firaun langsung sayang kepadanya. Oh, anak bayi yang malang, katanya. Lalu datanglah Miriam mendekati Tuan Putri. Dia bilang, Tuan Putri, maukah engkau kucarikan seseorang untuk membantumu menyusui bayi ini? Oh, silahkan, kata Tuan Putri. Dan kalian bisa tebak siapa yang dipanggil oleh Miriam? Ya, tentu saja mamanya, ibu bayi ini, ibunya dia. Lalu Tuan Putri bilang, susuilah dia bagiku, mulai sekarang dia anakku. Nah, akhirnya bayi ini bisa selamat. Kalau dia sudah jadi bayi Tuan Putri, prajurit nggak akan berani mengganggu dia. Tuan Putri menyerahkannya kepada keluarganya sendiri untuk dirawat. Lalu tinggallah bayi ini sama keluarganya, sama mamanya, sampai tiba waktunya untuk menyerahkannya ke Tuan Putri untuk tinggal di istana. Lalu Putri Firaun memberi dia nama Musa, sebab katanya dia telah ditarik dari air. Nah, anak-anak,
kita sudah mendengar bahwa Musa akhirnya selamat. Dia selamat waktu di rumah, tidak ketahuan oleh prajurit. Dia selamat waktu di sungai. Keranjangnya tidak bocor. Tidak ada ombak yang menenggelamkan keranjang ini. Tidak ada binatang sungai yang mengganggu juga. Dan bahkan dia ditemukan oleh putri Firaun. Sehingga setelah itu dia juga selamat dari prajurit. Tidak akan berani mengganggu dia. Nah, tahukah kalian siapa yang membuat semuanya ini terjadi? Ya, Allah yang membuat semuanya ini terjadi. Dia memelihara hidup Musa. Dia menjaga Musa. Dan bukan hanya Musa saja. Allah juga memelihara hidup kalian. Dia memberi kalian keluarga. Memberi kalian pakaian, makanan, minuman, teman-teman. Kita boleh percaya kepada Allah karena Ia mengasihi kita. Ia memelihara kita, Ia menjaga kita. Kita bersyukur untuk itu. Amin. Ya, anak-anak, itu dia tadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu memelihara kita. Dialah yang menjaga kita. Nah, sekarang ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 5a. Losa bacakan dulu ya. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 5a berbunyi begini. Tuhanlah penjagamu. Pendek ya, gampang menghafalnya. Yuk. Oke, ikutin Losa ya. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Gampang. Yuk sekali lagi. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Ya, bagus. Yuk, sekarang kita kembali puji Tuhan bersama Losa Ardi dan Losa Afi. Silakan Losa. Adik-adik, kita sudah dengar tentang cerita firman Tuhan, bagaimana Allah memelihara Musa. Yuk, berarti kita semua, adik-adik, Lose, Kakak Timothy, kita harus rajin dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mau taat pada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau kembali mengingat firman Tuhan. Lose punya pertanyaan, mudah loh, tapi kalau kalian mendengarkan. Yuk, pertanyaan Lose yang pertama. Di manakah bangsa Israel dulu tinggal? Di negara mana? Betul, di negara Mesir. Ya, bagus. Pertanyaan Lose yang kedua. Apakah Raja Mesir
mengasihi Allah? Ya, jawaban kalian betul. Raja Mesir tidak mengasihi Allah. Oke, pertanyaan Lose yang selanjutnya. Tadi di cerita itu diceritakan bahwa Musa waktu bayi pun tidak ketahuan oleh prajurit. Waktu dia diletakkan mamanya di sungai, dia juga aman. Tidak ada bocor di keranjangnya, terus tidak ada yang gangguan-gangguan. Bahkan dia ditemukan oleh putri Firaun. Nah, pertanyaan Lose adalah, siapakah yang menjaga hidup Musa? Siapa? Betul, Allah yang menjaga hidup Musa. Bagus. Pertanyaan Lose yang terakhir. Kalau Allah yang menjaga hidup Musa, siapakah yang menjaga hidup kalian? Siapa? Benar, ya Allah yang menjaga hidup kalian, hidup kita semua. Bagus sekali. Jadi ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang memelihara hidup kita. Allah lah penjaga kita. Bagus. Yuk sekarang kita kembali puji Tuhan bersama Lose Ardi dan Lose Afi. Silakan Lose. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu. Sebelumnya, tadi kita sudah dengarkan cerita tentang pemeliharaan Tuhan terhadap Musa. Berarti kita tahu juga ya, kalian juga tahu hewan juga Tuhan pelihara loh. Burung pipit, bunga-bunga, semua Tuhan yang pelihara. Apalagi kita, ya. Pasti Tuhan pelihara Lose, Moti, dan adik-adik semua. Yuk kita naikkan satu pujian. Burung pipit. Burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Teman-teman, kita sudah selesai ibadahnya. Mari kita berdoa. Lose Afi doa ya. Oke, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kemudian nanti kita akhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Oke, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau telah memelihara dan mengasihiku. Jadikanku anak-Mu yang selalu bersyukur dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
kasih